maju. Memang benar, secara definisi, apa yang teman-teman lihat di video saat ini masih belum memenuhi syarat sebagai sebuah robot. Yang mana robot merupakan seperangkat mekanisme yang dapat melakukan pekerjaan fisik untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tapi teman-teman, apa yang kita pelajari ini merupakan fondasi dari canggihnya robot-robot pintar yang ada di luaran sana. So, yuk kita mulai. Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan mengimplementasikan hasil percobaan tentang input-output Arduino ke dalam sebuah smart car atau mobil pintar. Dalam video ini akan saya jabarkan cara pembuatan dan juga biaya untuk masing-masing komponen yang kita gunakan dalam pembuatan mobil pintar ini. Dan juga link pembelian tiap-tiap komponennya. Link pembelian akan saya tuliskan di deskripsi video. Dan modul yang perlu teman-teman persiapkan adalah sebagai berikut. Arduino Uno, smart chassis 4 roda, motor driver L298, project board, kabel jumper, dan juga modul Bluetooth. Untuk komponen penunjang lain akan saya tunjukkan nanti saat pembuatan mobil pintar ini. Dan sebelum masuk ke fase pembuatan, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai smart chassis 4 roda dan juga motor driver L298 terlebih dahulu. Dan berikut pembahasan pertama tentang smart chassis 4 roda. Jadi smart chassis ini merupakan sebuah kit body yang didesain sedemikian rupa untuk membangun sebuah robot beroda dengan bentuk yang elegan. Chassis ini dibuat dari bahan dasar akrilik dengan ketebalan 3 mm. Dan untuk ukurannya sendiri, chassis ini kurang lebih memiliki panjang sekitar 25 cm dan lebar 15 cm. Sedangkan tingginya ketika sudah dirakit sekitar 7 cm. Dan dalam pembeliannya nanti teman-teman akan mendapatkan 2 lembar akrilik besar seperti ini. Dan 8 buah potongan kecil akrilik seperti ini. Kemudian 4 buah motor gearbox beserta rodanya, 1 buah battery holder untuk tipe A2, dan beberapa periperal kecil seperti kabel murbaut dan spacer. Untuk 2 lembar akrilik besar ini akan digunakan sebagai bodi bagian atas dan bawah, serta sebagai tempat peletakan modul-modul elektronik yang digunakan. Sedangkan akrilik-akrilik kecil ini digunakan untuk mengunci motor gearbox pada akrilik besar. Nanti pemasakannya akan jadi seperti ini teman-teman. Dan saran saya, buat teman-teman yang ingin belajar membuat robot sederhana bisa gunakan smart chassis ini. Selain desain yang elegan, penggunaan smart chassis ini benar-benar mempermudah teman-teman dalam pembuatan robot beroda. Lanjut ke pembahasan kedua sebelum melakukan perakitan. Jadi kita nanti akan menggunakan driver motor L298 untuk menggerakkan keempat motor gearbox ini. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa motor driver merupakan sistem pengendali yang di dalamnya terdapat sebuah konsep switching on-off untuk mengalir dan memutuskan daya pada motor DC yang digunakan. Selain itu, driver motor juga dapat membalikan polaritas tegangan dengan mengubah logic inputnya, sehingga putaran motor akan berubah, dan juga kecepatan putar motor dapat dikendalikan oleh driver motor dengan mengatur nilai PWM yang masuk pada pin enable di modul L298 ini. Seperti yang teman-teman lihat, untuk 3 konektor di depan ini merupakan konektor power. Kanan 5 volt untuk memberi daya ke IC driver, sedangkan tengah ground, dan yang sebelah kiri ini input power untuk motor DC. 6 pin sebelah kanannya ini merupakan input dari Arduino. 2 yang paling pinggir baik kanan maupun kiri untuk mengatur kecepatan atau mengaktifkan motor, dan 4 yang di tengah untuk logic arah putar motor. Sedangkan output pada modul ini ada 2, sebelah kiri output pertama, sebelah kanan output kedua. Jadi seperti ini teman-teman, input 1 dan 2 untuk kendali putaran motor di output pertama, kemudian enable A untuk mengaktifkan atau mengatur kecepatan motornya yang di output pertama. Untuk input 3 dan 4 untuk kendali motor di output yang kedua. Kemudian enable B untuk mengaktifkan dan mengatur kecepatannya, yaitu motor di output yang kedua. Kita buat contoh di output pertama. Jika in 1 dibuat high, in 2 kita beri low, maka motor akan berputar maju. Sedangkan ketika logic dibalik, in 1 low, in 2 high, motor akan berputar mundur. Dengan kondisi pin enable A kita beri 5 volt atau beri input PWM untuk mengaktifkan motornya.
Dan proses yang sama untuk input 1 dan 4 saat mengatur motor di output yang kedua. Dan berikut logic input untuk modul L298. Jadi teman-teman, karena kita hanya menggunakan satu buah modul driver, maka kita harus sambung paralel dulu antara motor kanan depan dengan belakangnya, motor kiri depan dengan belakangnya. Kita solder secara menyilang karena arah hadapnya berbeda, supaya nanti saat berputar maju, motor depan dan belakang punya arah putaran yang sama. Untuk kabelnya teman-teman bisa potong pendek dari kabel yang ada di paket pembelian chassis 4 roda. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan kendali yang kita gunakan saat ini adalah 2 WD. Jika teman-teman menginginkan 4 WD, bisa teman-teman tambahkan satu motor driver lagi supaya tiap motor nantinya memiliki kendalinya masing-masing. Kita anggap langkah sebelumnya adalah langkah pertama dalam perakitan mobil pintar ini. Jadi langkah kedua kita pasang motor gearbox di akrilik besar. Kita kunci dengan akrilik-akrilik kecil yang ada. Dan proses perakitan bisa teman-teman lihat di video. Dan hasil pemasangannya seperti ini teman-teman. Langkah ketiga, lakukan pemasangan kabel dari konektor output L298 ke motor DC. Lakukan dengan menjepit satu ujung kabel di konektor screw dan solder ujung satunya di motor DC-nya. Lakukan hal yang sama untuk motor-motor lainnya. Kemudian jangan lupa modul driver dibaut ke akrilik dengan mur baut yang ada. Dan langkah keempat, kita pasang pengkabelan antara Arduino dengan L298 dan Arduino dengan modul Bluetooth. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk pengkabelan antara Arduino dengan modul L298, kita gunakan pin D5 sampai dengan D10. Di mana D5 itu merupakan enable A untuk motor pertama, D6 untuk enable B untuk motor yang kedua. Keduanya ini bisa digunakan untuk mengatur kecepatan. Sedangkan in 1 sampai in 4 di modul L298 kita gunakan pin D7 sampai dengan pin D10. Jadi nanti D7 dan D8 berpasangan dengan D5. D9 dan D10 berpasangan dengan D6 untuk mengontrol satu motornya. Ground kita samakan saja. Jadi ground Arduino masuk ke ground L298 yang ada di sini. Kemudian 5 voltnya juga kita ambil dari 5 volt Arduino, dan yang 12 volt kita ambil dari Vin yang ada di Arduino, Vin Arduino. Seperti itu teman-teman. Untuk modul Bluetooth, VCC di Bluetooth kita ambil dari 5 volt Arduino, ground ketemu ground, TX di D0 dan RX di D1. Catatan ya teman-teman, sebelum melakukan penguploadan, kabel dari TX modul Bluetooth ke D0 dilepas terlebih dahulu karena menggunakan jalur yang sama antara modul Bluetooth dengan proses upload atau asli IC uploadnya. Jadi setelah upload selesai kita pasang kabelnya kembali.
Sebelum kita pasang roda dan tutup dengan akrilik di bagian atasnya, kita upload dulu program mobil pintar ini. Dan jangan lupa untuk melepas kabel di pin digital 0 Arduino sebelum melakukan upload program. Kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pemasangan baterai. Teman-teman dalam paket pembelian chassis akan mendapatkan holder baterai seperti ini. Namun saya sarankan untuk menggantinya dengan holder dan baterai tipe 18650 seperti ini, agar power yang didapat oleh motor DC lebih kuat. Tapi jangan khawatir, seandainya teman-teman tidak ada baterai tipe 18650, teman-teman bisa manfaatkan power bank handphone. Pasangkan kabel seperti ini teman-teman. Namun untuk penggunaan power bank, input 12 volt yang ada di modul L298 teman-teman pindah dari V-in Arduino ke 5 volt Arduino. Kita pasang roda teman-teman seperti ini. Lalu kita tes dengan aplikasi remote apps yang bisa teman-teman download dari link yang ada di deskripsi video. Namun teman-teman, sebelum kita melakukan tes, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana melakukan pairing antara HP dengan modul Bluetooth yang digunakan. Saat diminta kode pairing, teman-teman masukkan angka 1, 2, 3, 4, kemudian OK. Tunggu sampai proses pairing berhasil. Jika sudah, teman-teman keluar saja dari halaman pengaturan dan buka aplikasi remote car yang sudah teman-teman install. Tekan tombol Bluetooth yang ada di pojok kanan bawah. Pilih nama Bluetooth yang sudah kita pairing sebelumnya. Jika sudah, nanti akan ada proses menghubungkan. Teman-teman perhatikan modul Bluetooth yang ada di robot teman-teman. Jika sudah berhenti berkedip, maka koneksi sudah berhasil. Mari kita tes teman-teman. Kita cek maju. Kita tes putarannya. Nah, jika terbalik seperti ini teman-teman, kita buat robot maju, ternyata roda kiri dia mundur. Maka teman-teman tinggal ubah logiknya saja ya teman-teman ya. Di sini berarti input 1 dan 2 itu perlu ditukar. Kita tes lagi maju. Nah, putaran benar maju semuanya teman-teman. Kita mundur, semua mundur. Kita belok kiri, dia kanan maju dan sebelah kiri mundur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika ada putaran roda yang salah, seharusnya maju justru dia mundur, maka kita tinggal ubah inputnya saja yang ada di modul L298. Sebagai contoh, tadi yang salah berputar adalah di output 1. Jadi kita ubah pin input 1 dan 2, kita balik seperti itu teman-teman. Dan begitupun untuk output yang kedua. Jadi kita balik di pin 3 dan 4 seperti itu teman-teman. Dan sekarang waktunya kita pakaikan baju robot kita. Kita tutup dengan akrilik bagian atasnya dan ya, siap untuk dimainkan. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa saya akan menunjukkan biaya untuk masing-masing komponen yang kita gunakan. Berikut adalah harga-harganya teman-teman. Menarik bukan? Jadi mari kita coba. Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa di like dan di komen teman-teman. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan assalamualaikum.